Bismillahirrahmanirrahim. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan mewawancarai seorang yang sedang diisolasi karena COVID-19. Yang Mhm. pertama, ingin ini, karena udah dinyatakan negatif, walaupun kemarin teman-teman juga agak ini juga nih, gimana Mbak Dian, termasuk Kang Darmawan, yang dari Majalengka nanya-nanya juga, sempat kontak-kontak. Oh, oh, Iya, mhm. sekarang udah negatif ya kan Mbak Dian ya? Saya dapat cerita-cerita Ya, di FB-nya. Iya, iya. Sakitnya alhamdulillah, kayak ya alhamdulillah sudah negatif. ya. Tapi negatif itu bukan berarti bahwa apa ya langsung bisa. Itu artinya bahwa kita sembuh gitu. Ada proses untuk recovery. Dampak dari COVID ini luar biasa ya. Hmm. Uh, pada obat-obatan yang diberikan kepada saya. Jadi uh, apa yang diserang itu kan memang paru-paru. Nah, paru-paru ini kan tempat pertukaran oksigen. Nah, bila paru-paru tidak berfungsi, tentu tidak ada oksigen yang akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh dan tentu akan merusak ke ginjal, Pak, ginjal, jantung, hati, termasuk juga otak gitu. Jadi kasus pada kasus yang gejala yang menengah sampai sampai juga akut itu bahkan orang yang mendapatkan ventilator itu setelah keluar, kalau misalkan dia selamat ya dia hidup kembali ya, ada gangguan memori dan juga berjalan pun juga susah. Kalau kasus di Belanda itu begitu dia dalam kondisi sesak, karena kan batuk itu kan seperti sekarang ini ya. Saya baru saja minum obat sehingga saya bisa bicara. Kalau saya tidak minum obat, saya sebetulnya sama sekali kesulitan untuk bicara. Nah, biasanya disuppress ya dengan obat-obatan, cuman memang tidak juga mampu menahan. Nah, yang terjadi adalah mereka disedatifkan, jadi dikomakan. Kalau yang di Belanda itu dikomakan selama 10 hari, terus baru kemudian dibangunkan gitu. Karena supaya apa? Supaya dia nggak capek batuknya begitu kan. Nah, itu yang sudah di ICU. Saya sebetulnya kenanya itu memang karena kita cenderung meremehkan ya, meriang-meriang begitu. Ternyata sebetulnya saya itu sudah kena kira-kira mungkin sebulan yang lalu, dan virusnya itu sebetulnya sudah mulai menggerogoti paru-paru itu, dan kelihatan ada bekas parutan gitu di paru-paru itu yang mempengaruhi Iya, iya. volume paru-paru itu. Nah, Iya. kalau volumenya berkurang, tentu kapasitas untuk melakukan pertukaran udara, pertukaran oksigen itu juga melemah. Tapi yang justru yang membuat saya surprise gitu ya, saturasi oksigen saya kemarin malah saya tulis sampai 100%, artinya bahwa Iya. kapasitas Iya. oksigen di paru-paru saya itu berfungsi completely normal gitu loh. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena meskipun sebetulnya kalau dilihat kalau menurut dokter paru saya, volume paru-paru saya itu sebetulnya berkurang. Dan dia juga surprise gitu karena saya apa punya kemampuan untuk tubuh saya punya kemampuan untuk menarik oksigen, menarik ke udara di luar untuk melakukan pertukaran itu dengan optimal begitu kan. Karena sebelum sakit saja dalam kondisi normal saya sebetulnya saturasi oksigen saya hanya 97. Ini saya sakit setelah negatif 100%. Jadi itu betul-betul karunia Tuhan lah yang Keajaiban, Tuhan keajaiban, mukjizat. jadikan mujizat. Justru sakit saya malah diberikan oleh Tuhan, dan volume paru-paru saya sebetulnya kan sudah berkurang. Jadi kita nggak boleh take it for granted, menganggap meriang itu hanya flu biasa, karena virus ini sudah menyamar kayak meriang aja gitu. Padahal sih sebetulnya itu kita itu sudah kena COVID gitu. Uh, Cuman bentuknya COVID itu, virus itu kan ada yang
jinak, ganas dan lain sebagainya. Nah, awal-awal itu saya mungkin kenanya yang jinak. Ini pagi. Jadi sebetulnya seperti juga kita kalau kita kedatangan banjir bandang kayak gitu. Kalau kita banjir, kita akan sulit untuk rumah kita tidak dilewati banjir. Pasti kita akan kena. Tergantung kekokohan. Mbak Dian, ada dua sikap. Yang pertama tadi meremehkan, ujung-ujungnya tidak disiplin. Yang kedua juga ada sikap di masyarakat itu terlampau takut begitu ya. Jadi ada dua sikap yang saya lihat hadir di masyarakat ini. Yang pertama meremehkan, seperti kasus Mbak Dian tadi. Yang kedua ada kasus yang terlampau takut begitu. Jadi ini dua sikap yang tidak berhulu begitu. Nah, karena Mbak Dian beberapa kali tinggal di luar negeri yang masyarakatnya sudah disiplin begitu, di Australia, di beberapa negara. Ini sebetulnya apa yang terjadi nih Mbak Dian dibandingkan dengan di negara-negara luar gitu. Sekali lagi sikap masyarakat pada COVID ini ternyata tidak melahirkan satu disiplin. Yang kedua ada juga masyarakat yang takutnya berlebihan begitu. Mangga Mbak Dian. Ya, pertama saya mau katakan bahwa bagaimana proses penanganan COVID itu sangat tergantung bagaimana komunikasi publik itu dilakukan. Nah, itu yang menimbulkan satu pertama sikap cenderung meremehkan, dan kedua juga ada munculnya stigma. Nah, bila komunikasi publik itu dilakukan dengan tepat, tentu masyarakat akan menjadi well informed. Mereka tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang dilakukan, roadmap-nya itu akan seperti apa. Jadi ada stage yang akan terjadi. Virus itu apa sebetulnya, mengapa mengenai kita, dan apa yang akan terjadi pada tubuh kita, dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, dan apa peran kita. Ketika saya kena COVID saja ya, ini pembantu saya minta berhenti. Takut. Saya ada hal yang dibutuhkan di dalam kamar dan harus diambil. Tidak ada satupun orang yang di dalam yang berani masuk. Jadi kalau saya tidak kunci rumah juga aman karena mereka tahu saya COVID. Ada disinformasi mengenai COVID itu sendiri di dalam masyarakat karena bagaimana buruknya komunikasi publik sehingga banyak masyarakat tidak paham apa yang harus dilakukan. Mereka takut terhadap stigma yang akan menempel kepada mereka. Misalnya, kan kita tahu ada kejadian di Surabaya, ada orang yang akan menempelkan kotoran manusia ke petugas kesehatan. Saya kebetulan spesialis dokter paru di Malang. Dia bertemu dengan pejabat-pejabat yang kebetulan saudara atau keluarganya lah sakit. Dia mendapatkan telepon, dokter jangan di-COVID-kan kan? Artinya apa? Begitu menakutkan kata-kata COVID itu, karena mereka takut sekali bahwa dia akan diasingkan, bahwa dia akan ditinggalkan oleh kawan, ditinggalkan oleh keluarga, saudara, dan juga masyarakatnya dikucilkan, dan kemudian juga selain dikucilkan, juga misalkan mereka untuk bekerja pun mereka juga tidak akan bisa melakukan kerjaan mereka sehari-hari karena ketidaktahuan soal virus itu. Artinya bahwa virus itu kan masuknya dalam 3 saluran di tubuh kita, melalui mata, mulut, dan kalau kita nggak ngupil nggak akan kena, kalau kita nggak ngucek kepala nggak akan kena, kalau kita cuci tangan sebelum kita makan nggak akan masuk begitu. Jadi ada hal-hal yang sangat-sangat esensial bahwa ketika virus itu menempel pada benda mati, pada telepon atau pada baju begitu kan, ini kan bukan makhluk hidup yang mereka akan punya inang untuk menyedot makanan supaya virus kita hidup.
Jadi mereka ada kekhawatiran ketika, waduh itu apa, saya harus memberikan, setiap hari saya bercakap terus dengan pembantu saya untuk memberi kenyadaran bahwa baju yang saya cuci itu tidak ada virusnya karena sudah seminggu dia belum cuci karena dia takut memegang baju saya, begitu. Karena begitu apa ya? Horor. Begitu artinya apa? Bahwa saya menyadari betapa informasi yang sampai ke publik, informasi yang ke masyarakat itu tidak tepat, dan kita punya tugas bersama untuk meluruskan hal itu, bahwa virus ini memang nasty, memang berbahaya, tapi kita punya cara untuk melakukannya dengan melakukan hidup sehat. Protokol 3M itu harus tetap kita lakukan, kita jaga. Ini pandemi dan kita di mana-mana ini sehari-hari saja kita dikelilingi kuman. Nah, apalagi sekarang kita dikelilingi oleh virus, begitu. Jadi protokol itu kita harus menjaga diri kita sendiri. Dan kalau kita meremehkan sakit seperti saya, akan memberi beban kepada sistem kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Bayangkan kalau hanya satu, kalau seluruh rumah sakit ini penuh, ini statusnya tuh sudah pandemi, wabah lagi, kira-kira begitu statusnya sekarang tuh. Sudah wabah. Sekarang ini kan pandemi. Kalau wabah itu masih di tingkat nasional. Kalau pandemi itu seluruhnya. Jadi ini ibaratnya pandemi di atas pandemi, sudah begitu kan statusnya tuh. Ya, di atas wabah begitu. Ini pandemi begitu. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa ini kita seperti hujan menghadapi banjir. Banjir kita nggak bisa menghindar dari banjir, rumah kita akan kena juga kan, gitu kan. Misalkan banjir di Cimahi, ya seluruh Cimahi kena, gitu. Apa rumah kita bisa kita larikan sendiri? Nggak bisa. Gitu. Tapi kalau rumahnya kokoh itu dalam artian begini, bahwa bangunannya kokoh, kita punya imun yang kuat, gitu. Imun yang kuat, kita makan ya 3 kali sehari dan dengan nutrisi yang cukup, dan menjaga 3M tadi. Karena saya baca tadi di surveinya di Harvard tadi, hampir sebetulnya 70% kalau kita menggunakan masker, itu kemungkinan kita tertular itu bisa kita hindari 70%. Masih ada 30%-nya sih kalau kita ngucek-ngucek, ngupil-ngupil kayak begitu kan. Kadang-kadang kan kita gatel di sini kayak gitu. Terus habis makan kayak gitu. Orang Indonesia kalau nggak ngupil kayaknya nggak sempurna. Gitu. Jadi menurut saya menjawab pertanyaan tadi, ada komunikasi publik yang tidak dilakukan dengan cukup baik, tapi saya lihat bahwa banyak iklan-iklan layanan masyarakat yang sudah mulai melakukan tentang protokol 3M, jangan lupa pakai masker dan lain sebagainya, dan itu cukup baik. Tapi beyond that, tapi harus dijelaskan bahwa sampai seperti apa sebetulnya virus itu ada di tubuh kita, bagaimana dia akan mempengaruhi tubuh kita. Sekarang saja dengan akibat obat-obat yang saya konsumsi selama 10 hari terakhir ini kan punya dampak. Misalkan orang yang kena COVID, kekentalan darahnya itu akan tinggi. Dengan kekentalan darah yang cukup tinggi, ini membuat darah ini kan tidak bisa mengalir. Ini mengakibatkan orang bisa menjadi sesak dan juga merusak tubuh-tubuh yang lain karena oksigen tidak mengalir misalkan ke hati, ke jantung, ke otak gitu. Nah, ini yang sebetulnya ditakutkan, karena itu saya mendapatkan pengencer darah dan peradangan. Nah, obat peradangan. Nah, akibat dari peradangan itu saja, obat radang saja, ini tubuh saya itu seperti kayak orang hamil 9 bulan ini perut saya. Karena banyak tiba-tiba menjadi retensi terhadap cairan. Jadi cairan semua itu jadi nimbun di kayak balon kita isi air begitu. Pipi saya juga jadi besar sekali begitu. Jadi di sini saya mengalami pemulihan dan itu baru efek saja. Ada efek defisit memori atau menjadi cepat lupa, dan yang sebetulnya menjadi efek jangka panjang adalah kualitas hidup kita. Karena apa? Karena kita tidak mampu bernafas secara sempurna
Ketika kita tidak bernafas sempurna, tentu pasokan oksigen kita akan berkurang. Nah, ini mempengaruhi kualitas hidup kita, karena misalkan saya jalan menjadi terengah-engah, tidak bisa berjalan cepat. Berpikir menjadi agak lemot karena kan oksigen nggak masuk kurang dengan cukup cepat. Saya sebetulnya agak berpikir bagaimana nasib penyintas COVID ini di kemudian hari akan mempengaruhi tidak saja produktivitas kita, tapi produktivitas suatu bangsa, bahkan produktivitas bangsa-bangsa di seluruh dunia, begitu. Karena ini mempengaruhi kualitas hidup kita secara keseluruhan. Nah, belum lagi mereka yang mengalami dampak COVID tingkat menengah sampai tingkat akut, yang mereka berjalan pun susah, begitu ya. Juga mau mengancingin baju pun juga susah, begitu. Dan defisit memori dan saya berupaya untuk menulis apa yang saya alami, karena saya ingin melatih otak saya, dan saya tidak mau, ini sebetulnya bagian dari terapi saya sendiri juga, karena bila saya tidak melakukan terapi menunggu instruksi dari dokter, jangan-jangan otak saya juga lemot gitu. Jadi saya latih dalam kondisi yang sangat terbatas. Kadang-kadang saya juga berpikir ketika saya menulis itu, kadang-kadang saya juga tidak tahu apa yang saya tulis gitu. Saya nggak tahu nyambung atau enggak itu yang dibaca itu sama kawan. Mbak Dian, tadi ada inang gitu. Si inang ini kan perilakunya negatif. Kata Profesor Dr. Abdurrahman dari Universitas Airlangga, dia punya banyak penelitian dari beberapa luar negeri, termasuk dari Unair sendiri. Nah, si inang ini bersahabat dengan sifat-sifat yang negatif. Ada perlawanan dari Mbak Dian tadi menulis, kemudian sikap optimis yang tinggi dan tidak mau kalah, apalagi cuma dengan corona begitu. Nah, si inang ini tidak mendapat tempat, kalau menurut teorinya Profesor Dr. Abdurrahman, tidak mendapat tempat di hati Mbak Dian, jadi sikap optimisme itu. Nah, saya ingin juga saya ingin Mbak Dian juga mengabarkan sikap optimis itu seberapa Mbak Dian rasakan sehingga si juragan COVID ini menjauh dari Mbak Dian sampai ini kalau nggak salah sudah hari ke-10 ya Mbak Dian? Ya, sudah hari ke-10 sekarang. Nah, di hari ke-10 di tulisan Mbak Dian yang ke-9 itu sudah dinyatakan negatif. Jadi Mbak Dian negatif. Hari ke-8 si inang juragan corona ini sudah menjauh, karena kalau menurut teorinya Profesor Dr. Abdurrahman, sikap-sikap positif, sikap-sikap akhlak pada diri begitu yang baik itu bisa menjauhkan dari COVID. Nah, saya ingin Mbak Dian membagi perjalanan selama 8 hari ini dengan sifat-sifat positif itu, ternyata memang tubuh menjadi rileks, tubuh menjadi nyaman, dan si COVID sekali lagi di hari ke-8 itu sudah menjauh. Mangga, Mbak Dian. Ini, kalau kita mendapatkan beban, sering nggak kita tiba-tiba menghela nafas panjang? Iya. Ya. Padahal yang diserang dari COVID ini adalah paru-paru kita, ya kan? Pernafasan kita. Biasanya beban negatif, pikiran yang ada dalam pikiran kita itu seperti film kan, seperti tiba-tiba kita berpikir seakan-akan nanti kalau begini, kalau nanti begini, nanti jadinya begini. Padahal itu tidak terjadi, ini hanya asumsi kita. Ya, itu asumsi kita. Tiba-tiba itu membuat dada kita sesak, begitu. Karena saya belajar vipassana meditasi, meditasi bagaimana kita mengenal the inner truth, jadi kebenaran yang kebenaran hakiki yang dari dalam, yang menghubungkan antara emosi kita dan juga fisik kita dengan melalui pernafasan. Jadi saya berlatih bernafas, inhale, exhale, dan tidak tidak melihat rasa damai, semua orang ingin mendapatkan rasa damai, ingin mendapatkan harmoni. Tapi hidup itu kan tidak seperti lukisan dalam
yang kita lihat. Selalu ada frustasi, ada kekecewaan, Ada sifat-sifat negatif ya. ada frustasi, ada kekecewaan, ada broken heart, dan itu wajar semua orang mengalami. Persoalannya bagaimana how we manage persoalan-persoalan kita secara emosi. Setiap hari kita membuang sampah, kita ke pasar, kita memasak, ada plastik, kita beli kue, pasti ada bungkusnya, dan kita buang dengan cukup mudah. Keseharian kita juga menghadapi sebuah kehidupan yang kita juga punya banyak sampah-sampah emosi yang kita tidak membuangnya dengan benar. Ketika kita tidak tahu bagaimana menyalurkan sampah-sampah emosi, plastik, entah apa itu, kresek atau apalah bungkus kertas, secara nyata yang itu kita lihat. Tapi dalam emosi kehidupan keseharian, habis ketemu Kang Rahmat ya geningan, dia ngomongnya gila, ada emosi tapi itu kita simpan dan kita tidak kelola dengan baik, itu yang akan menimbulkan beban dalam nafas kita. Nah, karena itu dalam meditasi itu sering kita belajar tentang inhale exhale, bagaimana kita mencoba untuk accepting, melihat sebuah kenyataan tanpa bereaksi, tanpa kalau dalam bahasa agama itu adalah sebuah keikhlasan menerima apa yang ada. Let's say universe working. Itu kalau bahasanya orang-orang spiritual kayak gitu. Kalau kita kan Tuhan sudah mengaturnya. Tapi bahwa kalau kita menerima, sering juga pertanyaan, kenapa itu terjadi pada saya? Kenapa COVID ini terjadi pada saya? Saya sudah melakukan protokol 3M dan lain sebagainya. Kenapa saya kena juga? Ada denial, ada rasa marah begitu. Saya pernah mengalami sakit kanker. Saya pernah mengalami malaria, tipes, semua penyakit leptospirosis. Saya sudah khatam melewati itu. Dan alhamdulillah saya masih hidup. Ya, tapi saya mensyukuri melewati masa-masa itu dengan keyakinan bahwa ini adalah Tuhan menjadikan saya menjadi lebih kuat lagi, menjadi seseorang yang lebih kuat melalui banyak timbunan-timbunan. Coba Kak, kita belajar angkat besi kan, angkat besi sekilo kuat, 2 kilo, 3 kilo gitu. Jadi itu sudah saya alami dan saya merasakan sikap kita dengan sikap kita yang pantang menyerah, pantang selalu optimis terhadap bahwa selalu ada jalan. Kadang-kadang ketika waktu awal-awal ketika saya terkena COVID, rasanya sesak sekali. Ketika sesak datang itu rasanya kadang muncul pertanyaan, apakah waktu saya tiba saat ini gitu kan. Pertanyaan yang sempat terbesit ketika saya meninggalkan rumah, kok saya belum sempat pamitan ya. Jangan ini adalah pertemuan saya yang terakhir dengan keluarga orang-orang yang saya kasihi begitu. Begitu ganasnya virus ini sehingga kita tidak punya banyak kesempatan yang we take it for granted, pamitan dengan orang dengan proper itu kan sebetulnya we take it for granted. Kadang-kadang kita nggak sempat, belum sempat pamit dan lain sebagainya kayak begitu. Dan itu adalah masa-masa yang sangat saya sesali ketika awal-awal saya tinggal. Jangan-jangan ini pertemuan saya terakhir ini dengan orang-orang itu. COVID ini sudah memporak-porandakan antropologi ratusan bangsa di dunia. Pertemuan banyak peradaban yang menjadi tersamar ya, termasuk peradaban Islam.